Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radid wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa dalalata ala al khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajabu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para alim, para tokoh, para sesepuh, penisepuh yang sedang menyaksikan acara Qalbun Salim pada kesempatan ini. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat yang sedang menyaksikan acara Qalbun Salim dari stasiun NTV yang kita banggakan bersama. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih mentakdir kita semuanya untuk berkumpul di depan layar kaca dalam rangka mengaji bersama, mencari ilmu bersama. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang berkah, pertemuan yang membawa manfaat untuk kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada kali ini masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan segar dan bugar. Kalau di antara panjenengan ada yang sakit, semoga segera diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada di antara kita ada masalah, semoga segera diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada seluruh keluarga, para sahabat, para pengikut hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Qalbun Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini saya ingin mengajak panjenengan semuanya untuk mengkaji salah satu sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu qiyamuhu binafsihi. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat wajib 20, yaitu wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Di antara salah satu sifat wajib itu adalah qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi ini biasanya diartikan atau dimaknai dengan Allah itu berdiri sendiri. Biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu qiyamuhu binafsihi, artinya Allah berdiri sendiri. Berdiri sendiri itu maksudnya bagaimana? Qiyamuhu binafsihi, Allah maha berdiri sendiri, maksudnya adalah Allah ini tidak butuh kepada yang lain. Allah ini berdiri sendiri, artinya Allah sama sekali tidak membutuhkan kepada makhluk dan tidak butuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam segi apa? Dalam segi eksistensinya yang pertama. Maka wujudnya Allah taala tidak membutuhkan orang lain. Lam yalid walam yulad. Allah ini adanya tidak butuh adanya ibu, tidak butuh adanya bapak, tidak butuh adanya orang tua. Allah ada, tidak butuh
kepada yang lain. Karena adanya Allah itu qidam, maha terdahulu tanpa ada awalnya. Berbeda dengan kita ini tidak mempunyai sifat qiyamuhu binafsihi. Karena adanya kita, ini karena ada orang tua kita. Adanya kita, ini karena ada ayah dan ibu kita. Yang kedua, qiyamuhu binafsihi. Allah itu tidak butuh kepada yang lain dalam apa? Dalam mempertahankan eksistensinya, dalam memenuhi apa keinginannya, memenuhi kehendaknya, segala irodahnya, itu Allah tidak butuh kepada yang lain. Itulah makna qiyamuhu binafsihi. Berbeda dengan kita. Kalau kita tidak punya qiyamuhu binafsihi, maka dari itu untuk mempertahankan eksistensi kehidupan kita, maka kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh jasa orang lain. Kita berpakaian, kita butuh toko yang menjual pakaian. Kita butuh seseorang yang berprofesi sebagai penjahit untuk menjahit baju kita. Ketika kita pengen memakai baju, kita juga butuh orang yang menanam pohon kapas dan lain sebagainya. Maka keberadaan kita selalu membutuhkan kepada yang lain. Karena kita ini tidak mempunyai sifat qiyamuhu binafsihi. Yang mempunyai sifat qiyamuhu binafsihi, satu-satunya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang memeluk agama Islam, yang mengaku beriman kepada Allah Ta'ala, dia wajib meyakini dalam hatinya bahwasanya Allah itu mempunyai sifat qiyamuhu binafsihi. Allah tidak butuh kepada yang lain. Termasuk ibadah kita. Kita sholat, kita ibadah. Apakah Allah butuh terhadap ibadah kita? Tidak. Kita sedekah, nyumbang masjid, menyantuni fakir miskin. Itu artinya apakah Allah butuh bantuan kita? Tidak. Allah tidak perlu bantuan kita. Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Justru dengan ibadah kita itu, kita yang butuh. Kita yang butuh pahala sebagai imbal balik dari ibadah kita itu. Kita yang butuh terhadap ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak butuh. Jadi kita beribadah itu sesungguhnya bukan Allah yang butuh kepada ibadah kita, tetapi kitalah yang butuh terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Allahus samad. Allah itu tempat bergantung seluruh manusia. Allah tumpuan bergantungnya seluruh makhluk hidup di alam raya semesta ini. Allah tidak butuh kepada yang lain. Tidak butuh kepada yang lain, ini bisa kita maknai juga. Artinya Allah ini maha kaya raya. Ya. Karena orang nggak butuh itu kan mestinya orang kaya. Ya. Coba kalau kita lihat di masyarakat ya, orang yang gayanya nggak butuh sama orang lain itu biasanya orang apa? Orang yang gayanya kesehariannya kayak nggak butuh sama tetangga, nggak butuh sama bantuan orang lain. Orang yang sok nggak butuh itu biasanya orang seperti apa? Biasanya orang kaya. Orang kaya itu makanya beberapa kadang sombong-sombong. Kenapa? Merasa kaya nggak butuh sama orang lain. Karena sudah kaya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala karena saking kaya rayanya, ya wajar saja kalau Allah nggak butuh sama yang lain. Allah qiyamuhu binafsihi, makna lainnya adalah Allah maha kaya raya. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak punya qiyamuhu binafsihi, maka sifat kita, sifat dasar kita berarti butuh kepada Allah. Manusia tidak mempunyai qiyamuhu binafsihi, artinya manusia ini memang
butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semakin kita merasa butuh kepada Allah, semakin tinggi pula derajat kita sebagai manusia. Semakin kita merasa tidak butuh kepada Allah, semakin hina pula derajat kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bisa kita renungkan, ya, bisa kita renungkan, kalau kita punya hajat, kalau kita punya keperluan, itu memang sudah wajar. Kenapa? Dengan hajat itu artinya kita tidak bisa memenuhi apa yang kita inginkan. Hajat kita tidak bisa memenuhi sendiri. Kita butuh yang lain untuk membantu kita. Dan zat yang mampu untuk membantu kita adalah zat yang maha kaya raya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita butuh bantuan yang lain, percuma kalau kita bertumbuhnya sama orang. Kenapa? Karena kita ini butuh, orang lain juga butuh. Kita ini lemah, yang kita minta tolong ini juga lemah. Kita ini makhluk, tidak punya qiyamuhu binafsihi, kok minta tolong kepada makhluk yang juga tidak punya qiyamuhu binafsihi. Makanya banyak orang merasa kecewa ketika minta tolongnya kepada sesama makhluknya Allah, sesama orang lain. Minta tolong kok kepada tetangga, minta tolong kok kepada teman, dan lain sebagainya. Maka seringkali kita dikecewakan. Kenapa? Karena posisi kita dengan mereka sama. Apa? Butuh, sama-sama butuh, sama-sama tidak punya sifat qiyamuhu binafsihi. Maka kalau kita minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sedang butuh, maka menujulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan pertemuan kita setelah pariwara yang lewat berikut. Pemirsa Qalbun Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun panjenengan berada, kita jumpa lagi dalam acara Qalbun Salim, dan kali ini kita membahas sifat wajib Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu qiyamuhu binafsihi. Kita sudah bahas tadi bahwasanya qiyamuhu binafsihi itu banyak diartikan dengan Allah itu berdiri sendiri. Maksudnya berdiri sendiri di sini adalah Allah tidak butuh kepada yang lain. Tidak butuh kepada yang lain ini bisa dimaknai dengan makna yang lain, yaitu Allah Maha Kaya Raya. Kita sebagai makhluk memang tidak punya sifat qiyamuhu binafsihi. Artinya kita sebagai manusia, sebagai makhluk, memang diciptakan oleh Allah Ta'ala butuh kepada yang lain. Maka sadarilah wahai hadirin, kita ini makhluk yang lemah. Kita ini makhluk yang dhaif, yang sifatnya selalu butuh kepada yang lain. Dan yang lain itu bisa saja orang, bisa saja sama-sama makhluk, bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ingat, kalau kita butuh bantuan kepada yang lain, mintalah bantuan kepada zat yang punya segalanya, yang maha kaya raya, yang punya qiyamuhu binafsihi. Maka mulianya seseorang tergantung seberapa besar di dalam hatinya ada sifat menyadari bahwasanya kita ini adalah makhluk yang butuh kepada Allah. Kalau ada manusia semakin merasa tidak butuh kepada Allah, semakin hina dia di mata Allah. Kita sebagai manusia akan menjadi mulia ketika di dalam hati kita sadar kalau kita ini senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin, kadangkala Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita dengan berbagai macam cobaan,
memberikan kepada kita dengan berbagai macam musibah. Kita diberi sakit, kita diuji dengan hutang dan lain sebagainya. Itu bisa jadi adalah cubitan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita sadar kalau kita ini butuh kepada Allah taala. Kita ini diberi musibah oleh Allah, ini maksudnya untuk menyadarkan kita supaya jangan merasa jumawa dalam hidup. Supaya kita ini sadar dengan sakit itu, kita sadar bahwasanya kita ini makhluk yang butuh pertolongan kepada Allah Ta'ala. Maka setiap cubitan, setiap musibah, setiap sakit, setiap perasaan yang tidak enak, nasib yang tidak enak, yang kita alami di dalam hidup ini, itu adalah merupakan cubitan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita ingat, supaya kita sadar bahwa kita ini makhluk yang senantiasa butuh kepada zat yang mempunyai qiyamuhu binafsihi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seseorang yang ketika dia kaget, dia mengucapkan astaga, astaga. Kadang diembel-embeli astaga naga puspa gitu kan, macam-macam. Sebenarnya dia bisa mengucapkan astagfirullah hal azim. Tapi dia meluncur dari mulutnya astaga. Ada orang mengucapkan ya ampun. Apa susahnya dia mengganti itu dengan ucapan ya Allah. Ya. Kalau dia misalnya akan berkata-kata, misalnya ada orang berkata-kata begini, kalau misalnya orang heran tuh kalau orang Banyuwangi kan ceret atau apa gitu ya, ceret atau apa gitu. Itu apa susahnya? Kita ganti perkataan kita itu dengan subhanallah, dengan masya Allah, dan lain sebagainya. Ini seakan-akan menandakan kalau kita ini tidak butuh sama Allah. Nyebut Allah saja kok berat gitu loh. Nyebut ya Allah saja, kenapa harus diganti ya ampun? Kita bisa menyebut astagfirullahaladzim, kenapa harus menyebut astaga? Ketika kita bisa menyebut asmanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan subhanallah, kenapa harus kita ganti dengan ceret? Ketika kita bisa menyebut ya Allah, kenapa kita harus menyebut yang lain? Kadang-kadang kita menyebut Allah itu sungkan. Kita sebut dengan yang di atas sana. Nasib saya serahkan kepada yang di atas. Kan gitu. Apa susahnya kita ganti dengan yang di atas itu, kita ganti dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini zat yang kita bergantung kepadanya setiap hari, setiap waktu. Kenapa kita menyebutnya saja susah? Menyebutnya saja berat. Apakah kita ini sudah tidak butuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dalam suatu cerita ada manusia yang ngomongnya seperti itu. Tidak menyebut Allah tapi yang di atas. Tidak menyebut Allah tapi menyebut Tuhan. Tidak menyebut astagfirullah tapi astaga. Tidak menyebut masya Allah tapi ceret dan lain sebagainya. Maka ini didengar oleh malaikat. Malaikat jengkel ya. Ini ada manusia kok menyebut asma Allah saja kok berat. Padahal setiap hari dia makan dari rezekinya yang diberikan oleh Allah. Dia hidup di buminya Allah. Dia bernaung di bawah langitnya Allah. Dia menghirup oksigen dari Allah. Semua hidupnya, rezekinya berasal dari Allah. Nyebut namanya Allah saja kok berat. Ini jengkel nih malaikat. Malaikat lapor sama Allah. Ya Allah, matikan saja sudah orang kayak gini. Ini tidak pantas hidup ini. Masa makan dari engkau, hidup di buminya engkau. Rezeki dari engkau. Nafas engkau yang kasih. Sehat engkau yang kasih. Nyebut asmamu saja tidak mau dia. Ini orang macam apa nih? Matikan saja mari wis.
Ini kata malaikat. Kata Allah, ya sabar dulu malaikat, kamu nggak ngerti. Kamu nggak ngerti rahasianya. Ya, coba tunggu dulu sampai besok. Ya, sampai besok pagi. Tunggu dulu lah apa yang terjadi. Nah, saya punya rencana lain. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Tunggu besok. Akhirnya ternyata orang ini malamnya, enggak usah besoknya, malamnya sama Allah dikasih sakit gigi. Orang yang tadi enggak mau nyebut asma Allah, enggak mau astagfirullah, enggak mau nyebut masya Allah, ya, enggak mau nyebut namanya Allah, dikasih sakit gigi. Setelah sholat maghrib dia makan, kemudian kecokot, giginya kambuh sakit. Akhirnya dia nyebut, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemudian Allah bilang kepada malaikat, tuh lihat, saya kasih sakit. Karena saya kasih sakit, dia mau menyebut namaku. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penggalan cerita ini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya kalau kita pengen ingat sama Allah, kalau kita pengen deket sama Allah, ini pilihan kita. Kita ingat sama Allah berusaha sendiri atau nunggu dikasih sakit. Kita ingat Allah itu dengan pilihan kita sendiri atau nunggu dikasih bangkrut dulu usahanya baru ingat sama Allah. Kita ini ingat sama Allah pilihan kita. Kita berusaha sendiri atau dikasih stroke dulu buru ingat sama Allah. Kita ingat sama Allah ini pilihan kita. Kita mau berusaha sendiri atau nunggu kita diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita disayang sama Allah, kita mau zikir, mau ingat sama Allah enggak bisa. Kalau Allah sayang, Allah kasih kita penyakit, Allah kasih kita ujian, Allah kasih kita musibah. Untuk apa? Bukan berarti Allah pengen mencelakakan kita, tetapi justru Allah menginginkan kita untuk kembali ingat kepadanya. Bahwasanya kita ini memang makhluk yang tidak punya qiyamuhu binafsihi. Kita ini makhluk yang senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang sekali lagi kita ingatkan, orang semakin butuh kepada Allah, dia akan menjadi mulia. Tetapi orang akan menjadi hina kalau di dalam hatinya sudah merasa tidak butuh kepada Allah ta'ala. Maka peliharalah sifat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selalu dan selalu, supaya kita tidak nunggu dicubit dulu baru ingat Allah. Karena manusia ini macam-macam hadirin. Manusia ini macam-macam. Ada model manusia yang kalau dikasih nikmat, ini lupa daratan. Kalau dikasih nikmat, dikasih kaya, dikasih sehat, ya Allah, sholat saya tidak mau. Puasa tidak mau. Disuruh Jumatan tidak mau. Kenapa? Sibuk kerja. Ya, dikasih nikmat, dikasih kaya, dikasih senang, lupa sama Allah. Tapi kalau dikasih sakit, baru dia ingat sama Allah. Ada enggak model manusia yang seperti ini? Ada. Allah Subhanahu wa taala kan juga sudah berfirman dalam ayat Al-Qur'an. Ya. Wa idza masal insana dzurru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman. Falamma kasyafna anhu dzurrahu marraka alam yad'una ila dzurrin massah. Ada orang-orang yang kalau dikasih sakit ibadahnya rajin. Tapi kalau udah senang, dikasih kaya lupa dia. Ini ada orang model seperti ini. Makanya orang-orang model seperti ini sama Allah kadang dikasih sakit. Supaya apa? Supaya kembali ingat. Soalnya kalau Allah Ta'ala tidak ngasih sakit, model wong-wong seperti ini, dikasih kaya, dikasih seneng terus, nggak pernah dikasih sakit, ya dia nggak akan ingat sama Allah, dia nggak akan mau ibadah. Karena memang ada model-model orang seperti ini. Ada yang Allah kasih susah, Allah yang kasih susah, sedih. Wah. Tapi kalau dikasih senang, lupa daratan. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kasih sayangnya
Itu diantara yang memberikan musibah, memberikan cobaan kepada hambanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah kita husnudzon kepada Allah. Jangan sampai suudzon. Karena Allah itu lebih tahu kepada diri kita dibanding diri kita sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan pertemuan kita pada sesi segmen yang berikutnya ya, setelah iklan yang lewat berikut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita di acara Kolbun Salim NTV, dan kali ini kita membawa tema yaitu qiyamuhu binafsihi. Salah satu sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu mempunyai sifat qiyamuhu binafsihi. Artinya Allah tidak butuh kepada yang lain karena Allah itu maha kaya raya. Selain Allah tidak punya qiyamuhu binafsihi, termasuk kita. Kita ini tidak punya qiyamuhu binafsihi, maka sifat dasar kita adalah selalu butuh kepada yang lain. Dan ingatlah, ketika kita butuh bantuan yang lain, minta bantuanlah kepada zat yang pasti bisa membantu kita. Siapa? Ya zat yang mempunyai qiyamuhu binafsihi. Percuma kita minta bantuan kepada orang lain yang orang itu pun tidak punya qiyamuhu binafsihi. Artinya mereka pun juga butuh kepada bantuan orang lain. Lalu buat apa? Maka seringkali kita meminjam uang kepada tetangga. Jawabannya apa? Tidak punya uang. Kenapa? Karena dia juga butuh. Kita minta tolong sama tetangga kita. Jawabannya apa? Tidak ada. Mohon maaf, ngapunten. Akhirnya kita kecewa. Salah siapa? Salah kita sendiri. Kenapa? Kita ini butuh bantuan. Kok minta bantuan kepada orang yang juga butuh bantuan? Kalau kita minta bantuan supaya tidak kecewa, ya mintalah kepada yang maha kaya raya, yang tidak butuh apapun juga. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu kalau kita mintain, itu semakin seneng. Beda dengan orang. Kalau kita pengen dicintain orang, kalau kita pengen dicintai orang, salah satu resepnya apa? Jangan suka minta-minta. Jangan suka minta. Ya, kalau bisa ngasih, kita akan disukai orang. Kita akan disukai tetangga. Jangan pernah minta sama tetangga. Kalau bisa kita yang ngasih, kita akan disukai orang. Kalau kita nggak minta. Tetapi kalau kita pengen disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, justru perbanyak minta sama Allah. Kita perbanyak minta kepada Allah, perbanyak doa kepada Allah. Allah semakin suka. Semakin banyak doa, Allah semakin suka. Kenapa? Karena dengan kita minta, semakin minta kepada Allah, kita sadar posisi kita ini adalah tidak punya qiyamuhu binafsihi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita mengejar kebahagiaan yang sudah dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengejar kebahagiaan yang semu. Kadang kita mengejar kebahagiaan yang semu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesenangan, memberikan kita nikmat, memberikan kebahagiaan kepada kita. Kita dikasih kaya raya, kita jarang sakit dan lain sebagainya. Hidup kita senang terus. Apakah itu kebahagiaan yang hakiki? Tidak menjamin. Kenapa? Percuma kalau kita bahagia, hidup enak, kaya raya, tapi kita tidak ingat sama Allah. Bahagia menurut kita, tapi bahagianya bahagia yang semu. Maka carilah kebahagiaan itu sesuai yang Allah ridhoi, sesuai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau dipikir-pikir ya, hidup ini kalau kita mau cari bahagia, itu enggak akan nemu. Kita mau cari bahagia yang kayak gimana? Kita tidak akan nemu, hadirin.
Anak kecil itu kalau masih TK, dia pikir kalau sudah naik SD, sekolah SD, dia akan bahagia. Tapi buktinya banyak anak SD yang merasa belum bahagia. Dia merasa bahagia kalau seandainya nanti sudah sekolah SMP. Tapi ketika dia naik sekolah SMP pun, buktinya dia tidak bahagia. Kenapa? Karena lebih bahagia anak SMA. Jajannya lebih banyak, mungkin ya, uang sakunya lebih banyak. Ya, jadi saya akan bahagia kalau saya masuk SMA. Wah. Tapi ternyata kalau dia sudah masuk SMA, apakah bahagia? Tidak bahagia. Dia pengen menjadi anak kuliahan. Kalau sekolah tidak pakai seragam, kayak gitu. Kuliah tidak perlu setiap hari. Kalau sekolah setiap hari. Ya, pengen jadi anak kuliahan. Kalau saya kuliah, saya akan menjadi orang yang bahagia. Ketika dia masuk kuliah, apakah dia bahagia? Ternyata tidak. Kenapa? Karena nggak enak kuliah itu. Enakan kalau sudah lulus, kan? Kalau kuliah itu ada saja tugas, ya, dari dosen dan lain sebagainya. Benar saja setiap hari nggak kuliah setiap hari, nggak setiap hari sekolah seperti SMA. Tapi tugas kan ada saja. Dia pikir kalau sudah lulus, dia akan bahagia. Setelah dia lulus, apakah bahagia? Tidak. Kenapa? Karena belum bekerja. Maka dia pikir, kalau saya bekerja, saya akan bahagia. Sekarang saya lulus kuliah, tapi pengangguran. Nggak enak orang pengangguran. Enakan bekerja. Allah kasih kerjaan dia. Setelah bekerja, apakah dia bahagia? Tidak bahagia. Kenapa? Karena masih jomblo. Karena masih belum berumah tangga. Orang berumah tangga itu enggak enak. Orang belum berumah tangga itu enggak enak. Jomblo itu enggak enak. Kenapa? Karena jomblo itu kalau tidur sendirian tapi bangunnya berdua. Kan enggak enak. Kalau orang rumah tangga kan tidur berdua, bangun juga berdua. Kalau jomblo ini berangkat tidurnya sendirian, tapi ketika bangun jadi dua. Jadi orang yang bekerja itu tidak bahagia. Kenapa? Belum punya pasangan. Allah sudah kasih pasangan. Apakah dia bahagia? Tidak menjamin. Kenapa? Belum punya momongan Ustadz, belum punya anak. Terus kapan bahagiamu? Nanti kalau sudah punya anak saya akan bahagia. Oke, Allah Subhanahu wa taala kemudian kasih dia anak. Apakah dia menjadi bahagia? Tidak. Aduh, Ustadz, ini gaji saya terlalu kecil, ya. Tidak bisa membahagiakan keluarga karena terlalu sempit rumahnya, masih campur sama mertua. Jadi kalau saya bisa rumah sendiri, saya akan menjadi orang bahagia. Ya Allah, Allah kasih itu rumah. Ya, kasih rezeki, sama Allah dikasih rezeki, bisa ambil KPR, rumah sendiri, pisah sama mertua. Alhamdulillah. Apakah dia bahagia? Tidak bahagia. Ya. Kenapa? Karena cicilannya juga banyak. Cicilannya banyak. Allah kasih rezeki dia, belum bahagia juga. Kenapa? Anaknya perawan belum nikah-nikah. Ya Allah, anak saya sudah perawan. Belum ada yang ngelamar nih. Saya susah ini, enggak seneng saya. Belum bahagia saya. Terus kapan bahagiamu? Kalau anak saya sudah punya pasangan. Allah kasih anaknya seorang suami. Ya. Punya anak, punya mantu. Apakah dia bahagia? Belum. Apa katanya? Saya belum bahagia. Karena teman-teman saya sudah punya cucu. Anak saya belum punya cucu. Saya belum punya cucu. Ya Allah. Allah kasih dia cucu. Belum bahagia juga. Apa? Karena anak kecil ini banyak rame di rumah, terlalu sempit. Ya. Saya bahagia kalau anak saya bisa mandiri, punya rumah sendiri. Ya. Kasih Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih rezeki, anaknya rezeki yang banyak. Anaknya pisah dengan orang tua, pisah dengan kita, rumah sendiri. Apakah bahagia? Bapak tersebut, apakah bahagia? Kemudian tidak bahagia. Ketika ditanya kenapa tidak bahagia? Rumah jadi sepi, Ustaz. Anak-anak sudah tidak ada di rumah.
cucu sudah pisah. Terus sekarang pertanyaannya, bahagia yang kita cari itu yang gimana? Sebenarnya siapa orang yang paling bahagia di dunia ini? Tidak ada. Kenapa? Karena kebahagiaan di dunia ini adalah kebahagiaan semu. Bahagia di dunia ini adalah semu. Dan bahagia di dunia ini, orang semakin bahagia, pengen bahagia di dunia ini, pasti menyusahkan orang lain. Orang semakin bahagia, minta kepada Allah, pasti dengan dia sangat bahagia, ada orang lain yang disusahkan. Tidak percaya. Contoh, orang pengen buka toko, pengen tokonya laris, pengen tokonya paling laris sak kampung. Kalau Allah kabulkan, tokonya menjadi toko yang paling laris, berarti kan toko tetangganya kan jadi macet. Dia semakin bahagia, tapi nyusahin orang lain. Ada orang pengen punya sawah. Punya sawah seluas-luasnya. Coba kita pikir, kalau Allah kabulkan keinginan dia, semakin lebar, semakin luas sawah yang dia miliki, berarti kan sawahnya orang-orang itu kan semakin sempit karena dibeli sama dia. Dokter misalnya, dokter berdoa, ya Allah kasih saya rezeki yang banyak. Ya. Berarti kebahagiaan dia kan menyusahkan orang lain. Berarti harus ada orang lain yang sakit. Maka kebahagiaan di dunia ini kebahagiaan yang semu. Ya, sawang sinawang sebenarnya. Tidak ada bahagia yang hakiki. Kecuali kalau kita bisa ngatur kebahagiaan itu dari dalam hati kita. Dengan cara apa? Bersyukur dan ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita kalau butuh apa-apa, kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang qiyamuhu binafsihi setelah iklan yang lewat berikut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun panjenengan berada, kita kembali pada acara Kolbun Salim NTV, dan alhamdulillah kita sudah berada di segmen terakhir. Kita masih membahas tentang sifat wajib Allah Subhanahu wa taala, yaitu qiyamuhu binafsihi. Allah Maha Kaya Raya, Allah tidak butuh kepada yang lain. Makanya kalau kita butuh, kita mintanya kepada Allah. Karena hanya Allah yang Maha Kaya Raya. Kita sering minta kepada orang lain, buktinya sering kita kecewa. Kita hutang kepada tetangga, jawabannya mohon maaf tidak ada. Kan begitu. Ini salahnya kita, bukan salah tetangga. Kenapa? Karena kita mintanya kepada sama-sama orang yang butuh. Kita juga sudah bahas tadi, bahagia itu adalah semu. Maka carilah kebahagiaan itu ada dalam diri kita. Hidup kita dengan orang lain adalah sawang sinawang kalau orang Jawa. Ya. Panjenengan melihat hidup saya mungkin bahagia. Jenengan melihat hidup jenengan sendiri mungkin sengsara. Saya juga begitu. Bisa jadi saya ini malah melihat hidup jenengan penuh kebahagiaan. Melihat hidup saya sengsara. Maka bahagia itu adalah sawang sinawang. Sawangane bahagia. Ternyata tidak. Ustadz, saya punya tetangga kaya raya. Hidupnya bahagia sekali Ustadz, nggak pernah susah. Mungkin ada yang berpikiran seperti ini. Maka saran saya, ajak tetangga jenengan yang kaya raya tadi, yang katanya sampean tidak pernah susah tadi, ajak ngobrol berdua. Susahnya keluar semua nanti. Jenengan anggap punya tetangga yang kaya raya, yang tidak pernah susah, itu salah. Coba jenengan ajak ngobrol berdua 4 mata, ngopi bareng cangkruan. Keluar semua nanti susahnya dia. Ada orang nongkrong di warung kopi pagi-pagi. Dia pesan kopi, terus bawa rokok, kemudian ada gorengan.
Orang kalau pagi-pagi ya, nongkrong, ngopi, itu kan tandanya orang pengangguran. Orang yang tidak punya kerjaan. Ada orang nggak punya kerjaan, pengangguran. Jadi dia pusing. Pagi-pagi jam 7 pagi, nongkrong di warung kopi. Pesan kopi 1 gelas, sama rokok eceran, sama gedang goreng 2. Sambil nongkrong, ngogrok, jedal, jedul. Di depan dia, di jalan itu melintas, ada sebuah mobil yang masih baru, mewah. Ya, harganya ratusan juta. Di dalamnya ada orang mau berangkat kerja, pakaian rapi, berdasi, pakai jas, mandi, wangi, sampingnya ada cewek cakep, di mobil yang wangi juga, yang dingin, ber-AC, berangkat kerja. Orang yang di warung kopi ngelihat ada mobil lewat, yang di dalamnya ada bapak yang rapi tadi yang berangkat kerja. Apa yang ada di benaknya orang yang ngopi tadi? Ya Allah, kari enak ya bapak itu yang ada di dalam mobil. Kaya raya, kerjaan mapan, rapi, wangi, ditemani cewek cantik, mobil kinyis-kinyis. Ya Allah, saya ini pagi-pagi pengangguran, gak ada kerjaan. Kerjaannya cuma ngopi. Alangkah bahagianya bapak yang ada dalam mobil itu. Dan alangkah sengsaranya saya. Batinnya orang yang ngopi. Yang ada di dalam mobil, kebetulan ngelihat bapak yang ngopi tadi. Dia batin, ya Allah, kari enak bapak itu ya. Pagi-pagi sudah nongkrong menikmati hidup, ngopi panas sambil rokokan, ada gorengan, santai. Saya ini punya mobil mewah, kaya raya, tapi hidup gak tenang, gak bahagia. Tiap hari dikejar-kejar waktu, harus cek log, harus kejar target. Kalau enggak capai target dimarahin atasan, diancam begini, diancam begitu, kerja tiap hari, pagi berangkat, malam pulang, pagi berangkat, malam pulang. Jangankan bisa nyantai-nyantai kayak bapak kayak gitu, keluarga saya saja sudah tidak banyak waktu saya untuk mereka. Ya Allah, sengsaranya saya, ngenesnya hidup saya. Ya. Boleh saja kaya, tapi saya kok ngenes hidupnya. Mendingan bapak itu yang ngopi, hidupnya santai, bisa menikmati hidup meskipun tidak kaya. Maka pertanyaannya hadirin, yang bahagia yang siapa sebenarnya? Yang ada dalam mobil atau yang ngopi ini sebenarnya? Inilah maknanya sawang sinawang. Kalau seandainya dikabulkan sama Allah, belum tentu kuat itu yang dalam mobil itu. Bapak yang dalam mobil, doanya dikabulkan sama Allah. Dikasih miskin akhirnya ngopi bareng sama bapak itu. Ya belum tentu kuat. Artinya apa? Ya terima sajalah. Ya, kita mencari kebahagiaan di dalam dunia ini yang benar-benar bahagia, tidak ada. Karena semuanya kebahagiaan adalah semu. Maka kuncinya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau minta bantuan, pasrahkanlah minta bantuan hanya kepada Zat yang mempunyai sifat qiyamuhu binafsihi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang kita merasa kurang bersyukur. Itu mungkin karena kita bergaulnya dengan orang-orang yang salah. Ada banyak wanita yang tidak memutuskan untuk menikah, yang memutuskan untuk tidak menikah, memutuskan jomblo seumur hidup. Kenapa? Salah gaul. Loh, kadang dia circle-nya dia itu ya orang-orang yang berumah tangga yang sudah broken home. Saya pernah punya, ya kenal sama seseorang sampai sudah sepuh. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak menikah. Saya tanya, Bu Haji, ya, orangnya kaya ini, Bu Haji, jenengan kenapa kok bisa memutuskan untuk tidak menikah? Padahal jenengan kelihatannya waktu mudanya juga cantik, jenengan terpelajar,
jenengan juga bukan orang miskin, jenengan orang kaya. Kok bisa jenengan tidak menikah sampai tua? Apa jawabnya hadirin? Salah satu sebabnya Ustadz, dulu waktu muda, saya ini kebanyakan teman-teman saya ini sudah menikah dan banyak yang sudah broken home. Jadi saya ini trauma sendiri. Ini gaul dengan ini ceritanya, wah dikamplengi bojone, ini dianiaya suaminya, wah ini tidak dinafkahi suaminya, macam-macam. Akhirnya dia pusing, gara-gara salah bergaul sampai dia tidak menikah. Maka kalau jenengan merasa kurang bersyukur hidupnya, kurang bahagia hidupnya, coba ganti circle, ganti lingkungan, cari teman-teman yang baru. Jenengan mungkin kalau kurang bersyukur, ya lantaran setiap hari jenengan cangkruannya sama orang yang suge-suge, orang yang kaya-kaya. Jadi meskipun jenengan ini kecukupan, ya merasa paling melarat. Jenengan yang usahanya setiap hari mungkin 1 bulannya dapat 5 juta, 10 juta. Kemudian sampai tongkrongannya sama bos-bos yang penghasilannya sudah miliaran. Setiap ngomong itu yang keluar M. Berapa M. Lah kelasnya jenengan cuma kelas ratusan ribu. Kalau setiap hari jenengan cangkruan sama dia, bergaul dengan mereka yang omongannya M terus, ya wajar saja kalau jenengan kurang bersyukur. Kenapa? Merasa paling miskin. Kenapa? Lingkungannya orang yang lebih kaya. Coba kalau jenengan ganti pergaulan, ganti dengan ngopi dengan orang-orang biasa pinggir jalan. Nanti di situ akan muncul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sering tidak bersyukur, seringkali gara-gara senang make bajunya orang lain. Ya, sekali lagi, kita ini kadangkala sulit bersyukur gara-gara kita ini senangnya pakai bajunya orang lain. Loh, bajunya orang lain apa ya pas ukurannya? Ya tidak akan pas. Kadang kesempitan, kadang terlalu besar. Kenapa? Bukan ukuran kita. Maka kalau mau pakai baju, ya baju kita sendiri. Pas. Loh, kita mau pakai baju kok bajunya orang lain, ya tidak akan pas. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita latih diri kita untuk selalu bersyukur kepada Allah, untuk selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau butuh apa-apa, maka yang ditelepon pertama kali, yang disambati pertama kali, yang dimintain pertama kali adalah zat yang maha kaya raya, yang punya qiyamuhu binafsihi. Siapa dia? Tidak ada yang lain kecuali Tuhan kita satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya mendapat ridho Allah, hidup kita dibimbing oleh Allah, dicukupi oleh Allah. Dan semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang manfaat, membawa barokah. Dan semoga ini salah satu pertemuan yang bisa menjadi jembatan kita ketemu lagi di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian yang bisa kita bahas dan saya sampaikan. Wa'alafu minkum, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang pantas di hati panjenengan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.